Selamat sore saudara sekalian. Kita membahas kembali dari Galatia pasal yang ke-5. Mari kita membaca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan kembali Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mari kita membaca juga Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 kita membaca ayat yang ke-5 dan 6. Galatia 5 ayat 5 dan 6. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Mari sekali lagi kita berdoa. Kami bersyukur sebab kami boleh menerima firman dari Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kerelaan Tuhan menyatakan firman kepada kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Sehingga Tuhan tidak membiarkan kami menjadi orang-orang yang hidup sembarangan, yang hidup merusak diri dan yang hidup dengan merusak orang lain. Kami bersyukur karena belas kasihan-Mu kami dipanggil, diarahkan untuk mengenal, mencintai Tuhan kami, yang sudah lebih dulu memberikan cinta kasih yang besar, yang mengorbankan diri sehingga kami ditebus. Kami bersyukur untuk semua belas kasihan yang kami terima hari demi hari, untuk panggilan yang Tuhan berikan dengan tidak jemu-jemu kepada kami yang bebal. Kami bersyukur karena kami diubahkan oleh-Mu, sehingga hati kami penuh dengan kerinduan untuk mencintai Tuhan, kerinduan untuk hidup bagi Tuhan. Dan meskipun kami tahu kami tidak layak, kami tahu kami dilayakkan oleh Tuhan dengan cinta kasih yang besar. Maka dengan berani kami datang menghadap takhta Tuhan, karena kami sadar anugerah Kristus yang diberikan kepada kami. Terima kasih kami boleh menjadi milik-Mu, dan kami boleh menerima firman-Mu, termasuk pada hari ini di dalam khotbah. Kami bersyukur karena Tuhan izinkan firman-Mu dikhotbahkan dan kami boleh mendengarnya di dalam kesempatan ibadah yang akan membentuk hati kami. Kami mohon Tuhan yang curahkan Roh Kudus untuk memberikan kepada kami kasih Tuhan yang membuat kami mengasihi Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan berikan firman yang mengarahkan kami untuk mengalahkan semua konsep yang salah dari dunia. Sehingga hidup kami penuh dengan pengharapan akan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oleh karena Tuhan sudah sampaikan firman bagi kami. Pimpin kami. Perintahkanlah kami kehendak-Mu dan berikan kami kekuatan untuk menjalankannya. Sehingga sukacita sejati, damai sejahtera, segala karakter yang Tuhan mau ada pada kami terbentuk oleh karena belas kasihan Tuhan melalui firman Tuhan. Pimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita membahas tema yang berikut, buah roh yang selanjutnya, yaitu yang ke-7, yaitu iman. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kesetiaan. Tetapi kata yang tepat itu adalah pistis yang juga diterjemahkan iman. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara Paulus menekankan perlunya orang Kristen tahu bahwa apa yang dihidupi di dalam Kristus itu bukan saja tidak kurang untuk membuat orang menjadi baik dan benar, tetapi menyempurnakan Taurat. Ini bukan bertentangan dengan hukum. Di dalam sejarah, di dalam keadaan abad pertama, orang-orang Galatia diganggu dengan orang-orang yang mengatakan, jika kamu tidak mempunyai Taurat, jika kamu tidak jalankan hukum, jika kamu tidak lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam tradisi Israel, kamu bukan umat. Saudara, sekarang kita hidup 2000 tahun setelah gangguan dari ajaran itu bagi jemaat Galatia, sehingga kita tidak lagi melihat pentingnya berada di dalam keadaan menyadari Injil sebagai sesuatu yang bertentangan dengan tuntutan harus menjalankan Taurat. Dimatiin aja ya. Nah, sehingga ketika kita menjalankan kehidupan, kita tidak lihat gangguan dari keharusan mentaati Taurat. Yahudi tidak lagi mengganggu kekristenan. Kita tidak hidup bertetangga dengan mereka. Kita tidak berada di dalam tempat ibadah yang sama dengan mereka seperti dulu. Injil tidak diberitakan kepada orang Yahudi, baru kemudian kepada bangsa lain. Bahkan banyak dari kita belum pernah bertemu satu orang Yahudi pun seumur hidup.
Kita belum pernah diganggu dengan pengertian-pengertian yang diberikan kepada orang Galatia. Tapi saudara, orang Galatia dapat gangguan ini, dan ini yang harus kita tahu. Mereka benar-benar berada di dalam kesulitan untuk menentukan identitas mereka. Sebenarnya kami ini orang Yahudi atau orang-orang yang dipertobatkan jadi Yahudi atau apa? Oh bukan, kamu orang Kristen. Kristen itu apa? Sekarang kita hidup 2000 tahun setelah periode ini, tentu kita sudah sangat tahu apa itu kekristenan. Bahkan sejarah kekristenan jauh lebih terkenal daripada sejarah Yahudi. Kita tidak terlalu kenal tokoh-tokoh Yahudi, kita tidak terlalu tahu siapa pemikir-pemikir mereka. Mungkin cuma beberapa nama yang bisa kita ingat, Martin Buber mungkin, atau David Kim Hee. Tapi yang lain kita sama sekali tidak tahu. Tapi pemikir Kristen sangat banyak. Kekristenan mempengaruhi banyak tempat di dunia ini, sehingga kita sangat akrab dengan kekristenan dan tidak melihatnya sebagai agama yang sebenarnya sangat dekat dan sulit dibedakan dengan Yudaisme. Nah tetapi di dalam abad pertama orang Kristen itu belum ada. Kalau ditanya siapa kamu? Kami orang yang percaya Yesus. Siapa Yesus? Oh dia Mesiasnya orang Yahudi. Berarti kamu Yahudi. Oh saya bukan orang Yahudi, saya orang dari Turki. Saya orang dari Asia Minor. Kenapa kamu mengaku percaya Yesus padahal bukan Yahudi? Wah itu juga saya bingung. Apakah dengan percaya Mesiasnya Yahudi berarti saya menjadi orang Yahudi? Atau saya orang yang dipertobatkan jadi Yahudi? Siapa saya sebenarnya? Saudara, salah satu orang yang berjasa besar untuk membentuk identitas Kristen itu Paulus. Paulus adalah orang yang memberikan rumusan melalui kitab, melalui surat-surat yang dia tulis. Tentang apa itu kekristenan. Dia yang memberikan pembedaan yang jelas. Kekristenan bukan Judaisme. Kekristenan tidak boleh dianggap sama dengan Yahudi. Paulus adalah orang yang punya skema jelas sekali. Bahwa kekristenan menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham lebih besar daripada sekadar Yahudi. Daripada sekadar Judaisme. Tentu ini bicara sesuatu yang tidak mau meremehkan Yudaisme. Kita tahu bahwa perjanjian lama kita peroleh dari tradisi Yahudi. Dan pengertian tentang Mesias pun kita warisi dari orang-orang Yahudi. Nah itu sebabnya meskipun Yudaisme adalah tradisi yang sangat besar, Yahudi adalah kelompok yang sangat berpengaruh dan memberikan sumbangsi besar di dalam pemikiran tentang siapa Mesias. Tetapi Paulus dengan ketat menekankan bahwa kamu yang bukan Yahudi tidak harus menjadi Yahudi. Kamu yang bukan Yahudi bukan bagian dari bangsa Israel. Kamu adalah bagian dari Kristus dan Israel sejati juga adalah bagian dari Kristus. Kalau kita bikin skemanya, Paulus seolah mengatakan ada lingkaran namanya Yudaisme, ada lingkaran namanya kekristenan atau bangsa-bangsa lain. Baik orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain masuk ke dalam yang lebih besar, yaitu Kristus. Jadi bukan Kristus ada di dalam tradisi Yudaisme, bukan Kristus itu bagian dari Israel. Tapi ini yang unik, Israel sejati adalah bagian dari Kristus. Itu sebabnya Paulus mengatakan, mereka yang beriman sama seperti Abraham beriman, mereka itulah anak-anak Allah. Siapa beriman seperti Abraham? Israel, kalau ada di antara mereka beriman seperti Abraham, adalah anak-anak Allah. Bangsa-bangsa lain, kalau ada dari mereka beriman kepada Allah, seperti Abraham beriman kepada Allah, maka mereka pun adalah bagian dari anak-anak Allah. Jadi siapa anak-anak Allah? Anak-anak Allah adalah mereka yang meresponi janji Tuhan, seperti Abraham berespons kepada janji Tuhan. Nah ini skema yang baru di dalam abad pertama. Tidak ada orang bisa melihat ini kecuali Paulus. Itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam surat Galatia, saya pun pergi ke Yerusalem membentangkan Injil yang aku dapatkan dengan pembicaraan khusus kepada orang-orang terpandang, supaya jangan usahaku menjadi sia-sia. Jadi Paulus memberikan pengertian, ini loh yang aku lakukan, ini loh pengertian Injil yang aku bawa. Dan murid-murid lain belum sadar tentang hal ini. Petrus tahu bahwa dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada Cornelius, orang Romawi. Dan Petrus tahu Tuhan memberikan kepada Cornelius berkat Roh Kudus yang sama dengan berkat Roh Kudus yang diterima oleh orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus. Kalau begitu, Cornelius dan orang-orang yang percaya Yesus dalam tradisi Israel itu sama. Sama-sama dianggap selamat oleh Allah. Sama-sama dijadikan anak oleh Allah. Kalau begitu, Cornelius bukan bangsa kafir. Dia termasuk umat Tuhan. Nah ini yang membuat Petrus sadar. Ternyata Tuhan panggil bangsa-bangsa lain. Tapi apakah Petrus kemudian diutus Tuhan pergi memberitakan Injil keluar? Belum. Paulus yang pertama lakukan.
Dan setelah Paulus terjun, dia tahu dia perlu membawa skema Injil yang baru. Bukan Injil yang mengatakan, inilah Mesias orang Yahudi, terima dia dan kamu akan jadi bagian dari umat Tuhan. Tidak, yang dia beritakan adalah Injil yang tidak berkait dengan bangsa Yahudi, tetapi Injil yang sangat berkait dengan janji Allah di dalam kitab suci. Nah, ini sebabnya Paulus adalah pemikir yang sangat penting, meskipun saudara tidak mengakui dia sebagai rasul. Ya, saya tahu nggak ada yang nggak mengakui dia sebagai rasul di sini ya. Kalau ada, kita perlu pembicaraan panjang untuk meyakinkan saudara. Tapi saudara sekalian, orang yang tidak percaya dia rasul pun harus mengakui bahwa pikiran dia sangat penting untuk membentuk teologi Kristen. Teologi Kristen tidak muncul jika bukan karena Paulus. Nah, saudara bisa mengatakan, oh berarti Paulus adalah seorang teolog Kristen yang membentuk pemikiran yang nanti akan jadi teologi Kristen yang kita kenal. Apakah itu betul? Saya akan jawab betul. Bukankah Petrus dan juga para rasul lain mempunyai skema teologi yang sama pentingnya dengan Paulus? Iya, sama pentingnya. Tapi yang memberikan tekanan bahwa setiap bangsa yang beriman kepada Tuhan adalah bagian dari umat, itu Paulus. Nah, inilah pentingnya Paulus di dalam abad yang pertama. Maka di dalam surat Galatia dia mengatakan, saya bagikan Injil ini kepada para rasul lain. Lalu setelah mereka dengar apa yang saya bagikan, mereka jabat tangan saya. Dan mereka mengatakan, engkau pergi kepada bangsa-bangsa lain, dan kami pergi kepada orang Yahudi. Dan itulah kesepakatan yang Paulus katakan menjadi dasar untuk pelayanan dia kemana-mana, termasuk Galatia. Nah, sehingga apa yang dia sudah lakukan dapat pengesahan bukan dari Allah saja, meskipun pengesahan Allah cukup sempurna untuk dia bergerak dan pergi memberitakan Injil. Tapi dia mengatakan pengesahan ini datang dari para rasul. Jadi kalau ada orang datang dari Yerusalem lalu mengatakan, oh kalau kamu belum sunat, kalau kamu belum jadi Yahudi, kalau kamu belum ikut tata cara Israel, kamu bukan milik Kristus. Paulus mengatakan, biar mereka terkutuk kalau mereka mengajarkan hal demikian. Karena apa yang aku ajarkan bukan dari aku, bukan dari rasul-rasul di Yerusalem, melainkan dari Allah. Nah, sekarang pertanyaan berikut, apakah pemikiran Paulus ini di luar kitab suci? Apakah Petrus, Yohanes, dan Yakobus waktu baca kitab suci tidak menemukan skemanya Paulus? Sehingga mereka mengatakan, wah Paulus, kamu kok tambahkan kitab suci? Apakah seperti itu? Tidak. Karena di dalam kitab Galatia, Paulus menekankan bahwa dia mendapat pengertian ini yang dia peroleh dan dia bagikan kepada orang Galatia dari kitab suci. Iman yang dimiliki Abraham, itu dia dapat dari kitab Kejadian. Iman yang menyelamatkan, iman yang membenarkan, itu bukan tema asing dari perjanjian lama. Paulus adalah seorang pemberita kitab suci. Paulus tidak mendapatkan berita Injil dari yang lain, dia katakan. Dia mendapatnya dari Tuhan. Dan saudara kalau mengerti mendapat dari Tuhan itu nggak selalu harus penglihatan. Aku dapat dari Tuhan, aku melihat Tuhan. Atau dia berbicara kepadaku, dia bersuara dan aku dengar. Tidak harus begitu. Penyelidikan kitab suci adalah bagian dari mengetahui rencana Tuhan. Di dalam kitab suci berkali-kali ada perkataan, selidikilah kitab suci. Ini keluar dari mulut Yesus sendiri bahkan. Yesus mengatakan, selidiki kitab suci. Dan kamu akan tahu bahwa apa yang aku katakan kepadamu benar. Jadi saudara sekalian, Paulus menyelidiki kitab suci. Dan dia menemukan bahwa Mesias sudah dijanjikan. Ini bukan tema baru. Dan Mesias itu dijanjikan untuk banyak bangsa. Bukan untuk satu bangsa. Nah, maka janji Tuhan kepada Abraham ini jelas sekali di dalam Galatia 3. Adalah lewat satu keturunan Abraham, singular, satu orang. Seluruh bangsa akan dapat berkat. Seluruh bangsa dapat berkat dari Allah. Ini dijanjikan sebelum ada Israel. Jadi ini satu penempatan berita Injil yang sangat akurat dari Paulus. Nggak ada yang bisa lawan pengertian ini. Kalau Paulus ditentang orang dan mereka mengatakan, kamu harus beritakan Israel. Suruh orang percaya menjadi Yahudi. Baru mereka bisa dianggap selamat. Suruh mereka jadi Yahudi dong. Paulus akan mengatakan tidak. Karena berita Injil yang aku terima, sudah Tuhan janjikan sebelum ada Israel. Tuhan mengatakan dari keturunan Abraham bangsa-bangsa akan diberkati. Ini janji yang diberikan ratusan tahun sebelum ada Israel. Sebelum ada umat yang dibebaskan dari Mesir. Menjadi bangsa pilihan. Tuhan sudah janji kepada Abraham bahwa dia akan berkati banyak bangsa. Jadi Tuhan punya pandangan kepada banyak bangsa. Tuhan melihat budaya dan peradaban bangsa-bangsa dan dia mencintainya. Saudara, ketika No Manson mau menjadi misionaris, lalu dia ditanya sama orang, kamu mau pergi kemana?
Dia mengatakan, saya mau pergi ke tempat yang belum pernah ada orang memberitakan Injil, yang belum sukses menjadi Kristen. Lalu ditanya, kamu akan gabung lembaga misi mana? Dia tidak tahu. Dia mengatakan, saya tidak punya lembaga misi apapun, saya cuma mau pergi. Lalu mereka katakan, kalau tidak ada lembaga misi, kamu tidak mungkin hidup, tidak ada yang support kamu, tidak ada yang gaji kamu makan dari mana? Lalu dia mengatakan kalimat yang mengharukan, Tuhan sudah berikan kepada saya banyak hal. Yang pertama, dia memberikan saya kerja keras, kemampuan kerja keras. Kalau tidak ada yang membayar aku kerja, mati-matian supaya bisa hidup. Sama seperti orang-orang yang aku injili bisa hidup karena pekerjaan mereka, demikian aku akan kerja seperti mereka supaya bisa hidup. Lalu yang kedua dia mengatakan, kamu tidak bisa mengatakan karena aku tidak berbagian dalam lembaga misi, aku tidak bisa pergi. Karena yang taruh beban ini adalah Tuhan. Aku makin mengerti cinta Tuhan kepada bangsa-bangsa. Dan itu tidak bisa aku padamkan dalam hati. Ini kalimat yang mengharukan. Dia tahu beban hati Tuhan untuk bangsa-bangsa. Saudara, kalau kita memikirkan tentang siapa Allah, mungkin kita cuma pikir apa yang Allah mau lakukan untuk saya. Kalau saya hidupnya senang, puji Tuhan Allah baik. Kalau saya hidupnya rusak, kita akan mulai pikir, apa benar aku dicintai oleh Tuhan? Kita terus diganggu dengan perasaan-perasaan yang cuma berfokus ke diri. Tapi kalau kita makin kenal Tuhan, kita akan sadar Allah mencintai bangsa-bangsa. Dia melihat bangsa-bangsa dan dia tidak mengatakan kafir, tidak. Dia mengatakan ada waktunya, aku akan panggil kamu kembali. Ada waktunya, aku akan buka pintu keselamatan untuk engkau. Ada waktunya, aku akan tarik engkau kembali. Kenapa tunggu waktu? Kenapa tidak dari awal? Tuhan ambil keputusan demikian. Saudara dan saya tidak bisa mengatakan tidak boleh. Karena Tuhan sudah demikian sabar, mau panggil kembali bangsa-bangsa yang selama berabad-abad dan bergenerasi-bergenerasi melawan Tuhan. Selama ratusan bahkan ribuan tahun, bangsa-bangsa punya berhala dan agamanya sendiri. Tapi Tuhan dengan sabar mengatakan akan ada waktu, yaitu waktu ketika belas kasihanku dicurahkan kepada bangsa-bangsa. Itulah Injil. Jadi kalau saudara tanya sama Paulus, apa itu Injil? Paulus akan jawab, Injil adalah pernyataan belas kasihan Tuhan untuk bangsa-bangsa. Bangsa yang hidup di dalam kegelapan, ditarik kembali oleh Tuhan untuk menikmati terangnya. Itulah Injil. Nah jadi saudara, dia sudah tahu, Paulus maksudnya, sudah tahu tentang berapa besar cinta kasih Tuhan untuk bangsa-bangsa di bumi. Dan Paulus adalah pionir, orang pertama yang Tuhan bangkitkan untuk menerobos batasan antara Yahudi dan non-Yahudi. Saudara, Tuhan pilih orang yang paling tepat untuk pekerjaan ini ya. Yang paling ngotot membela Judaisme. Yang paling galak dan paling fanatik terhadap tradisi Judaisme. Ini yang Tuhan rubah untuk menjadi orang paling lembut dan paling terbuka untuk bangsa-bangsa lain. Saudara, siapa lebih keras dari Paulus? Saya kadang-kadang pikir apa yang Paulus rasa ya. Ketika orang Yahudi marahin dia dan mengatakan, kamu beritakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Kamu bilang bangsa-bangsa lain sama dengan orang Yahudi. Saya marah sama kamu, saya akan tangkap kamu. Paulus seperti lihat dirinya sendiri. Aku juga dulu galak kayak mereka. Mereka benci saya karena saya terima bangsa-bangsa lain. Beritakan Injil ke bangsa-bangsa lain. Tapi saya dulu seperti mereka. Benci orang dari bangsa lain. Dan kalau ada orang mempengaruhi orang Yahudi dengan ajaran yang kafir atau yang berasal dari Mesias palsu menurut dia waktu itu. Maka dia akan sangat marah. Jadi saudara, Paulus dipakai Tuhan. Dan apa yang Tuhan kerjakan lewat dia. Benar-benar merubah bukan cuma banyak orang. Tapi Paulus sendiri berubah dulu. Dia menjadi sadar, saya adalah orang yang salah arah. Sekarang saya datang kepada Kristus dan dia memimpin aku memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Nah maka Paulus menjadi pemberita Injil yang harus punya skema yang jelas dari perjanjian lama. Apakah Tuhan memang mau buka jalan untuk bangsa-bangsa lain? Dan Paulus mengatakan iya. Mana buktinya? Dan itu yang dia paparkan. Abraham dijanjikan berkat lewat satu keturunan untuk bangsa-bangsa lain. Lalu dia bicara juga tentang janji dan umat. Di dalam kitab Galatia dia mengatakan Tuhan memilih siapa, itu terserah Tuhan. Waktu Tuhan pilih anak dari Ishak, yaitu Yakub, Tuhan memilih karena dia berkenan. Dia memilih dari Yakub, lalu dia memilih Ishak. Sebelumnya dia pilih Abraham. Dari Abraham kepada Ishak kepada Yakub. Ini murni karena pilihan Tuhan. Karena Abraham punya dua anak, ada Ishak, ada Ismail. Dan Alkitab mengatakan Tuhan pilih Ishak. Tuhan pilih dari anak perempuan merdeka. Nah ini sindiran Paulus ya. Kalau kamu mau balik lagi ke dalam tradisi Israel. Karena kamu pikir kami anak Ishak, anak Yakub.
Kami anak dari perempuan merdeka, yaitu Sarah. Kemudian kami juga anak dari perempuan yang dipilih oleh Tuhan, yaitu kami adalah anak dari Yakub, dari Ishak, dari Ribka, kemudian dari Rahel dan Lea. Kami adalah anak-anak yang Tuhan pilih. Kami pilihan. Maka Paulus katakan, kalau benar kamu pilihan, maka kamu tidak berdasarkan daging. Kamu pilihan ya? Iya, kami pilihan. Kalau gitu bukan karena daging. Kalau karena daging, bukan karena pilihan. Kalau karena pilihan, bukan karena daging. Ini tema yang Paulus bagikan di dalam pasal yang keempat. Kamu tahu siapa Ismail? Dia adalah anak karena daging. Karena Tuhan tidak pernah berikan janji apa-apa tentang dia. Tuhan tidak mengatakan, aku akan pilih anak sulung, lalu dia akan menjadi umat. Tidak. Tuhan mengatakan, saya akan berkati anak ini jadi bangsa yang besar. Tapi aku tidak berjanji kepada dia. Aku tidak ikat diriku dengan janji kepada dia. Kepada siapa Tuhan ikat janji? Kepada Ishak. Kenapa Ishak? Kenapa bukan Ismail? Karena janji. Bukan karena dia anak siapa. Nah, ini yang Paulus tekankan. Jadi saudara, Paulus mau mengatakan, jika kamu mau menjadi umat, jangan utamakan fisik. Saya keturunan orang Yahudi, lalu saya mau kelihatan Yahudi secara fisik. Mau kelihatan jadi umat Tuhan secara fisik. Saudara, ini adalah penggunaan Taurat yang salah. Taurat dipakai untuk membuktikan, saya umat Tuhan. Tandanya kamu umat Tuhan dari mana? Lihat, saya hidup dengan gayanya Yahudi. Saya hidup dengan gaya mereka. Tapi saudara, Paulus membukakan jalan juga termasuk bagi misi kemana-mana. Bahwa kamu tetap bisa kelihatan seperti bangsamu. Kamu dari Turki, biar kamu hidup seperti orang Turki. Kamu dari Yunani, biar kamu hidup seperti orang Yunani. Kamu dari Roma, biar kamu hidup seperti orang Roma. Tapi, ya ini yang dia ingatkan melalui pesan para rasul dan pesan dia sendiri dari Kisah Rasul 15. Tapi kamu jauhkan diri dari percabulan. Kamu boleh sama dengan bangsamu, kecuali kalau bangsamu mempunyai pesta seks untuk menyembah berhala. Kamu jangan ikut. Kamu boleh seperti bangsamu, kecuali penyembahan berhala. Bangsamu menyembah berhala, kamu tidak boleh ikut. Kamu boleh seperti bangsamu, tapi kamu jangan ikut jamuan makan untuk menyembah dewa tertentu. Kamu jangan ikut. Kenapa jangan ikut? Karena kamu punya Tuhan yang lain. Saudara, ini pertama kalinya ide bangsa dan agama dipisah. Saudara, kalau mau tahu berapa pentingnya pikiran Paulus, saudara bisa gali hal ini. Kapan sih agama dan politik berpisah? Kapan identitas agama seseorang tidak harus jadi identitas bangsa? Kalau dia bangsa apa? Dia harusnya menyembah apa? Itu pertama kali dipopulerkan oleh Paulus. Kalau kamu Romawi, kamu boleh jadi orang Romawi, boleh. Tapi Romawi itu satu paket dengan menyembah Jupiter. Satu paket dengan menyembah Mars. Satu paket dengan menyembah dewa-dewa besar dari tradisi kami. Berarti kalau kami Romawi, kami menyembah dewa-dewa kami. Kalau kami mau sembah Tuhan, kami jadi Yahudi dong. Paulus bilang, tidak. Kamu bukan orang Yahudi kok. Oh, kalau gitu kami harus menyembah dewa-dewa kami? Tidak. Jangan sembah Jupiter. Jangan sembah Mars. Jangan sembah Neptunus. Jangan sembah dewa-dewa Romawi. Kalau kami tidak sembah dewa-dewa Romawi, lalu kami sembah Yesus. Kami bukan orang Romawi. Bukan. Romawi tidak berarti penyembahan berhala. Nah, ini penerobosan yang besar. Kita ini selalu lihat dari hasil. Kita sudah dapat skema pikir yang bagus, dan kita lupa siapa pionirnya. Saudara, salah satu keuntungan belajar sejarah adalah kita jadi tahu siapa sih orang pertama yang mencetuskan. Ini orang jenius yang berani, yang punya jiwa melangkah sebelum orang lain tahu. Dan inilah orang yang mempengaruhi zaman kita sekarang. Paulus yang pertama mengatakan, kamu orang Yunani ya hidup secara Yunani. Kamu bicara bahasa Yunani, kamu bicara bahasa Aramaik, kamu bicara bahasa Romawi, bahasa Latin. Silakan. Kamu punya gaya bahasa apa? Silakan. Tapi jangan sembah berhala yang diwariskan kepada kamu. Itu bukan milikmu, itu tidak benar. Jangan ikut setan, jangan ikut penyembahan berhala, jangan kacau di dalam kehidupan seks, jangan kacau di dalam persekutuan. Harus punya persekutuan di dalam kekristenan yang benar, yang taat kepada Tuhan. Tapi kamu silakan jalan identitas bangsamu sendiri. Saudara, kalau tidak ada pengertian ini, tidak ada misionaris. Yang ada adalah penaklukan bersenjata. Ini yang dilakukan di dalam tradisi Islam. Islam punya tradisi yang paling agung, itu tradisi Baghdad. Ketika Persia dipengaruhi oleh Islam, ini saat yang sangat damai, di mana ilmu pengetahuan, filosofi, sastra berkembang luar biasa. Tapi setelah itu mereka tidak punya tentara, mereka sewa tentara Selyuk dari Turki. Waktu tentara-tentara ini jadi bagian dari Persia, mereka berontak, mereka serang Persia, mereka jadi kerajaan Islam yang baru. Dan ini kerajaan yang sangat berjiwa ekspansif. Kami mau hancurkan semua yang lain. Mereka langsung bikin target. Serang ke daerah timur.
selatan maaf. Yerusalem harus ditaklukkan. Lalu serang ke utara, yaitu Konstantinopel harus ditaklukkan. Nah ini tentara Selyuk dari Turki. Mereka yang pertama menekankan setelah Persia bahwa Islam harus ekspansi pakai senjata. Nah saudara, kalau ekspansi pakai senjata itu tidak jadi opsi di dalam kekristenan, lalu bagaimana bisa memberitakan Injil kepada bangsa lain? Dengan mengatakan kamu tetap jadi bangsamu, tapi kamu punya sesuatu yang berasal dari Injil. Itu yang merubah kamu, itu yang memberikan kamu damai, itu yang memberikan kamu peka, hikmat dan bijaksana untuk hidup. Dan inilah yang membuat misi berhasil di mana-mana. Saudara, kalau misi dilakukan dengan kejam, dengan keras seperti yang dilakukan Portugis, Spanyol dan Belanda di dalam zaman VOC. Ketika Injil diberitakan dengan cara ekspansi, tidak ada hal yang baik yang terjadi. Ketika Injil diberitakan dengan penaklukan, lalu kamu harus jadi Kristen karena kami sudah menaklukkan kamu. Tidak ada buah. Nah maka sampai ada muncul lembaga misi independen dari kelompok pietis dari Jerman yang menyebar juga ke Belanda. Sehingga muncul kaum-kaum yang berjiwa misi dengan rela, bukan dengan paksaan politik. Mulai ada lembaga misi yang mengutus orang-orang dengan utusan yang murni, yang tidak dipimpin dan dibiayai oleh negara. Nah kelompok-kelompok yang akhirnya memberitakan Injil ke Indonesia, termasuk yang sangat berani, adalah orang-orang seperti Gerrit van Asselt. Ini adalah pendiri dari gereja HKBP. Dia berani pergi, ini sebelum No Manson datang. Dia berani pergi untuk memberitakan Injil tanpa ada lembaga khusus yang mendukung. Dia pergi bersama 2 orang lagi, satu orang bernama Damerbur, lalu satu orang lagi, bertiga. Mereka doa baik-baik dan mengatakan, Tuhan kami mohon tanah Batak di daerah Toba boleh menjadi Kristen, berikan anugerah-Mu. Dan mereka mulai pergi memberitakan Injil. Lalu beberapa daerah mulai terbuka dan beberapa pemimpin dari desa-desa di sana mulai dengar. Setelah itu orang mulai datang, kemudian lihat apa yang terjadi. Tulis buku, mendorong orang pergi penginjilan di tanah Batak. Lalu ketika mereka balik ke Belanda dan ke Jerman, mulai ada lembaga yang mendukung. Nah setelah itu orang-orang dari Jerman mengutus misionaris di bawah lembaga misi dari Rheims di Jerman. Nah ketika mereka datang, 2 orang teman Van Asselt mengatakan, kami tidak mau di bawah lembaga misi manapun. Van Asselt mengatakan, kenapa tidak? Kita sudah kerja independen, sekarang ada lembaga misi mau tolong, kenapa tolak? Mereka bilang, no, kami nggak mau ikut. Maka 2 orang itu pergi, tinggal Van Asselt sendiri, lalu dia ditemani 3 orang baru. Orang-orang yang nama depannya itu jadi huruf untuk HKBP. Ini satu tradisi yang unik dari HKBP yang kita perlu ketahui. Ada orang yang menjadi teman dari Van Asselt, nama depannya pakai kata huruf H. Sekarang saya agak lupa namanya. Nanti kapan-kapan ingat lagi. Kemudian satu orang lagi bernama Betts, ini jadi B. Kemudian H sudah ada, kemudian B. Lalu K, ada orang yang juga nama depannya pakai K. Lalu terakhir adalah Van Asselt. Nah Van Asselt nama depannya V, bukan P. Tapi orang Batak nggak bisa bilang V. Mereka bisanya bilang P. Nah sehingga jadi HKBP. Nah lalu gereja ini berdiri ketika 4 orang ini berdoa dan mengatakan kami berjanji akan jadikan tempat ini Kristen. Kalau kami gagal, biar kami mati di sini. Nah ini 4 orang berjanji, itu jadi tanggal lahirnya HKBP. Nah saudara, kenapa mereka pergi memberitakan? Karena mereka tahu Tuhan mencintai bangsa-bangsa. Bagaimana caranya? Dengan membiarkan orang tetap menjadi Batak, atau tetap menjadi Jawa, atau tetap menjadi Indonesia, atau tetap menjadi Tiongkok, atau tetap menjadi apapun. Tetapi jangan ikut penyembahan berhala, jangan ikut kehidupan seks yang rusak, dan jangan pernah menjadi Kristen tanpa ada gereja di tengah-tengahmu. Nah ini jadi dorongan, termasuk ketika No Manson datang. Dia menjadi penginjil paling sukses di dalam zaman itu. Waktu dia memberitakan Injil, dia mengatakan bahwa apa yang kamu miliki, hukum adatmu dan tradisimu, ada banyak hal baik. Dan itu hanya mungkin dipelihara jika engkau kembali ke Kristus. Saudara, ini merupakan satu peristiwa yang membuat banyak orang kaget. Ternyata penginjilan bukan dengan bawa budaya Belanda atau budaya Jerman. Lalu mengatakan, kamu mau jadi Kristen, mirip kami dong. Kami punya kebiasaan seperti ini, ayo. Tapi saudara, satu hal yang dilakukan oleh No Manson adalah dia memamerkan budaya dia, bukan memaksakan. Lalu mengatakan, budaya saya ada bagusnya kan? Jerman ada bagusnya ya, lagu-lagunya ada bagusnya. Iya, kamu juga sama, budayamu ada bagusnya. Mari padukan keduanya. Mari jangan tutup mata terhadap kelebihan dari bangsa lain. Mari jangan tutup mata terhadap kelebihan bangsamu sendiri. Dengan ini Injil menyebar,
tanpa membuat orang menjadi sama dengan daerah atau budaya si pekabar Injil. Ini dari mana pengertiannya? Dari Paulus. Paulus yang pertama mengatakan, kamu jadi Romawi saja, jangan ikut-ikut Yahudi. Tapi jangan ikut penyembahan berhala, jangan ikut kehidupan seks yang rusak, dan jangan pernah tidak bersekutu. Itu yang dimaksudkan. Jauhkan diri dari percabulan, jauhkan diri dari penyembahan berhala, jauhkan diri dari memakan makanan persembahan berhala. Memakan itu identik dengan persekutuan. Jadi yang dimaksudkan, jangan ikut menyembah, ikut agama lamamu. Bangsamu tidak harus identik dengan agama itu. Yang kedua, jangan seks rusak. Yang ketiga, jangan tidak bersekutu. Kamu harus punya persekutuan Kristen di daerah di mana kamu ada. Nah ini dari Paulus, lalu menyebar kemana-mana. Itu sebabnya yang Paulus katakan di dalam Galatia itu sangat penting. Kamu mau jadi umat Tuhan, silakan jadi tradisimu sendiri. Silakan ikuti bangsamu sendiri. Tetapi kamu harus tahu siapa Tuhan dan apa yang Dia kerjakan untuk bangsamu. Nah ini yang namanya iman. Saudara, iman itu apa sih? Iman itu berarti saya tahu rencana Tuhan. Dan saya tahu apa yang Dia kerjakan. Orang yang punya kesadaran akan apa yang Tuhan kerjakan, itu orang yang beriman. Kita seringkali berpikir iman itu berarti saya ngotot percaya apapun meskipun tidak ada dasar. Kamu harus beriman. Apa itu iman? Iman itu berarti meskipun tidak ada hitungannya, saya tetap percaya. Jemaat Geri Bandung hari ini sekitar misalnya 500-an. Kira-kira minggu depan berapa ya? 5.000. Nah ini namanya iman. Itu bukan iman. Iman tidak ada kaitan dengan mengeluarkan kalimat tanpa dasar. Nah, seringkali orang mengidentikan iman dengan kalimat tanpa dasar. Saya yakin di Pilpres berikut, misalnya ini contoh ya, di Pilpres berikut Hans Lafeda akan jadi presiden. Atas dasar apa? Iman. Dia pasti jadi presiden, itu iman. Kalau gagal berarti setan mencegah. Itu bukan iman, itu ngawur. Saudara, iman itu tidak bisa menggantikan perhitungan. Apa bukti bahwa ini bisa terjadi? Iman. Gak bisa loh, iman bukan itu. Di dalam kitab suci, iman adalah kesadaran tentang hidup di dalam cara Tuhan. Dan bijaksana mengikutinya, serta tekun menjalankannya. Ini 3 hal ya. Tahu, hikmat, dan tekun. Itu berkait dengan iman. Saudara orang beriman, saudara mesti tahu siapa yang saudara imani. Dan saudara mesti tahu apa yang Dia kerjakan. Iman berarti kenal Tuhan dan kenal apa yang Dia kerjakan. Ini 2 sisi yang tidak pernah bisa dipisahkan. Dari zaman bapak-bapak gereja, teologi Kristen sudah menekankan pengenalan akan Allah dan pengenalan akan karya sebagai 2 hal yang penting. Ada yang namanya pengertian Tritunggal ad intra di dalam dirinya sendiri. Ada yang namanya pengertian Tritunggal ad extra yang Dia kerjakan keluar. Ada yang namanya pengenalan akan Allah ad intra di dalam dirinya sendiri. Ada yang namanya pengenalan akan Allah ad extra, apa yang Allah kerjakan keluar. Ini bagian dari tradisi Kristen. Kalau engkau kenal siapa Allah, engkau harus juga tahu apa yang Dia lakukan. Kalau tidak, engkau tidak kenal Allah. Nah, sayang sekali banyak orang mengaku kenal Allah, tapi tidak peduli apa yang Dia kerjakan. Sehingga banyak orang sudah jadi Kristen, tetap mempraktekkan hal-hal yang asing bagi Tuhan. Yang tidak sama dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Nah itu sebabnya iman berarti saya tahu siapa yang saya percaya. Saya tahu apa yang Dia kerjakan. Lalu setelah saya tahu, saya belajar berhikmat. Saya belajar tahu bagaimana menjalankan iman itu di dalam konteks hidup saya dengan cara yang tepat. Lalu yang ketiga adalah ketekunan menjalankannya. Itu adalah bagian dari pengertian iman. Maka di dalam Galatia 5 ayat 5 dikatakan oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Bukan dari Taurat, bukan dari menjadi Yahudi. Yang Paulus katakan adalah kamu orang Kristen akan jalankan hidupmu sebagai Kristen dengan cara yang tepat. Ini namanya iman. Saya tahu Tuhan menghendaki kesetiaan. Tuhan menghendaki kekudusan. Tuhan menghendaki praktek cinta kasih. Dan itu yang akan saya bawa di tengah-tengah bangsa saya. Jadi saudara, konteks iman di dalam Galatia 5 adalah kamu benar-benar sudah beda. Kamu bukan lagi orang Galatia yang lama. Kamu bukan lagi orang Turki yang sebelum kenal Tuhan. Kamu bukan lagi penyembah berhala. Kamu bukan lagi orang liar yang dulu. Saudara, iman itu sangat penting karena iman itu memberikan kepada kita lembar baru dalam hidup. Saudara, kalau kita tidak dapat lembar yang baru, kasihan. Kita akan terus bawa dosa-dosa kita yang lama. Kita mau hidup bagi Tuhan, tapi masa lalu kita mengganggu kita. Hanya Tuhan yang akan mengatakan masa lalumu saya buang. Masa lalumu saya ganti.
Diganti dengan siapa? Dengan masa depannya Kristus. Ini iman Kristen ya. Kalau saudara masih diganggu dengan masa lalu, saya melakukan dosa yang banyak sekali, saya sangat kacau hidupnya. Mari kenal Kristus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia untuk memberikan lembar baru dalam kehidupan bangsa-bangsa kafir. Kamu dan saya adalah orang-orang kafir, sama dengan orang Galatia. Tapi Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Nenek moyangmu menyembah berhala. Iya, nenek moyangku menyembah berhala. Kamu tidak. Tapi aku terpengaruh. Tidak, kamu diberi lembar yang baru. Saudara, di dalam budaya dari film di Hollywood ya, ada yang namanya clean slate. Kamu punya masa lalu akan dihapus. Masa lalumu, rekodmu, catatan kejahatanmu, catatan apa yang pernah kamu lakukan yang terdaftar di pemerintahan. Semua trace kesalahanmu akan dihapus bersih. Sehingga ketika orang ketik namamu di komputer, lalu cari di server, cari di apapun data yang ada di internet, namamu tidak akan pernah kelihatan berdosa lagi. Semua kesalahan masa lalumu dihapus. Saudara, ini yang Tuhan lakukan loh. Ketika Tuhan menebus bangsa-bangsa lain. Waktu Tuhan menebus orang-orang di Galatia, Tuhan tidak mengatakan, ini kan bangsa yang dulu keras hati menolak aku. Mereka punya banyak berhala. Berhalamu lebih banyak daripada kebaikanmu. Tidak, Tuhan tidak ingat yang lalu. Tuhan mengatakan, sekarang kamu milikku. Nah, itu yang dimaksud dengan dimerdekakan. Ayat 1 mengatakan dari pasal 5 Galatia, Kristus telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Kamu bukan lagi orang berdosa yang dulu itu loh. Sekarang identitasmu sudah baru. Nah, sekarang saudara akan berpikir, identitas baru itu dapat dari mana? Saudara, sebelum kita jawab itu, mungkin harus jawab dulu, identitas lamamu dapat dari mana? Oh, aku orang berdosa. Kenapa kamu lakukan tindakan dosa? Ya, aku berdosa karena memang aku jahat. Kenapa kamu jahat? Karena kamu berbagian di dalam dunia ini. Kamu adalah orang di dalam daging. Saudara, di dalam surat Roma, Paulus membagikan antara di dalam Adam dan di dalam Kristus. Dan di dalam surat Galatia, Paulus mengingatkan tentang keadaan lama. Kamu budak. Kamu diperhamba oleh hawa nafsu, oleh sistem dunia, oleh sistem agama yang salah. Tapi sekarang kamu diberikan lembar yang baru. Alangkah indah ya, orang yang diberikan kesempatan baru oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa berikan kesempatan baru selain Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa ambil hidup lama kita, buang itu karena ada penebus dan memberikan yang baru. Saudara, tanpa Kristus menebus, tidak mungkin hidup kita yang lama dibuang begitu saja. Kalau Tuhan buang hidup kita yang lama, berarti dia tidak pernah mencintai kita. Karena dia tidak peduli pelanggaran kita. Saudara, kalau ada suami istri berelasi, kemudian sang suami mengatakan, istriku, saya minta maaf ya, kemarin saya jalan-jalan ke Bali dengan perempuan lain. Kami nginep satu kamar di sebuah hotel. Sorry ya. Lalu istri orang ini mengatakan, saya kira ada apa, kok cuma itu aja kok. Sudah tenang aja. Kamu marah tidak istriku? Istrinya bilang, enggak lah saya enggak marah. Itu hal kecil. Berarti istri ini tidak menghargai perjanjian nikahnya. Istrinya harusnya marah. Dia harusnya mengatakan, kalau kamu lakukan itu saya akan sangat marah. Saya tidak akan pernah bisa berdamai dengan kamu. Itu istri yang menghargai pernikahan. Suami atau istri yang menghargai relasi perkawinan akan menuntut pasangannya setia. Berani tidak setia, saya akan permasalahkan ini karena ini hal penting dan hal besar. Nah saudara, kalau Tuhan mengatakan, oh kamu sudah menyembah berhala ya, kamu sudah berdosa, kamu sudah salah, nggak apa-apa, aku beri lembar yang baru. Itu menandakan Tuhan kita bukan Tuhan yang serius di dalam perjanjiannya. Dia tidak serius menangani dosa. Dia tidak serius menimpakan hukuman, dia menganggap remeh pelanggaran yang sangat berat di dalam perjanjian ini. Kalau begini caranya, saudara diampuni oleh Tuhan seperti itu pun tidak ada artinya. Saya beritahu satu hal ya, Allah yang mengampuni dengan begitu saja adalah Allah yang tidak mempedulikan kekudusan. Dan pengampunan yang diberikan oleh Allah seperti ini bukan pengampunan yang penting. Oh aku mengampuni kamu, sorry aku sudah selingkuh, nggak apa-apa. Aku sudah pergi dengan orang lain yang bukan pasanganku. Oh nggak apa-apa, ini bukan pasangan yang baik. Nah saudara, apakah Allah kita Allah yang baik? Iya. Kalau begitu dia harusnya murka. Iya dia murka. Dia murka kepada siapa? Kepada wakilmu, kepada Kristus. Kepada pribadi yang mengatakan, akulah yang tanggung. Engkau sudah berdosa hai bangsa-bangsa, aku kepalamu. Aku yang akan tanggung. Maka murka Allah dipamerkan di atas kayu salib. Saudara tidak akan pernah remehkan pengampunan Tuhan. Karena untuk mendapatkan pengampunan itu, Allah harus memurkai sang anak. Ini mungkin skema bodoh bagi banyak orang, tapi Alkitab menyatakan inilah hikmat Allah. Hikmat yang menunjukkan pengampunan Allah adalah pengampunan yang mahal. Yang bukan diberikan dengan gampang. Pengampunan Allah adalah pengampunan yang memerlukan darah yang suci. Dari pribadi yang paling dia cintai. Sang Bapa mengorbankan yang paling dia cintai.
untuk mengampuni orang-orang yang tidak pernah mencintai Tuhan sebelumnya. Maka ketika Tuhan mengampuni kita, kita tidak bisa mengatakan ini pengampunan yang gampang. Kita akan mengatakan, Tuhan, rencanamu untuk bangsa kami, rencana yang agung karena melibatkan pengorbanan Kristus. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, saya memberikan kepada kamu lembar baru, kita tahu untuk mendapatkan lembar yang baru itu, Kristus mesti mati untuk kita. Darah yang suci harus tercurah supaya saya dapat kesempatan yang baru. Nah ini iman. Iman mengetahui Tuhan beri kesempatan yang baru dan yang lama semua dihapus. Saudara, banyak sekali gambaran di dalam Injil yang menunjukkan ini. Ketika Kristus melayani, siapa sih yang dia panggil? Dia panggil pemungut cukai. Orang-orang yang benar-benar hina secara ekonomi dan politik. Saudara tahu siapa pemungut cukai? Pemungut cukai adalah musuh dari orang-orang miskin. Musuh dari orang-orang yang setia sama agama Yahudi. Musuh dari orang-orang yang setia sama Israel. Saudara tidak gampang untuk menjadi orang yang dimusuhi ketiga-tiganya dalam 3 aspek. Saudara bisa punya musuh secara politik, saudara bisa punya musuh secara agama, saudara bisa punya musuh secara ekonomi, tapi tidak mungkin 3-tiganya dalam satu kelompok. Tapi inilah orang pemungut cukai. Mereka sulit diampuni. Karena mereka bukan orang miskin yang perlu belas kasihan. Mereka orang kaya yang kekayaannya didapat dari mengkhianati bangsanya sendiri. Saudara kalau punya harta pas-pasan, lihat orang kaya karena kejahatan dia, saudara akan marah sekali. Saudara akan mengatakan, kalau ada orang mengampuni pelacur, saya masih bisa terima. Ada orang menerima orang miskin, saya masih bisa terima. Tapi terima pemungut cukai, ini pengkhianat besar. Dan Yesus nggak peduli. Yesus seolah mengatakan, saya tidak peduli penilaianmu terhadap saya. Aku mau menyampaikan belas kasihan Tuhan kepada siapapun. Waktu ada pemungut cukai mengatakan, maukah engkau datang ke rumahku? Maukah engkau menerima undanganku? Yesus datang. Ketika dia datang, ketika dia berjalan di bawah satu pohon sikamor, di atasnya ada Zakeus. Dia mengatakan kepada Zakeus, turunlah. Saya mau adakan pesta di rumahmu. Ini bukan cuma sekadar makan ya. Saya pernah jelaskan ini kepada saudara di dalam salah satu live stream. Waktu Tuhan mengatakan saya mau makan di rumahmu, itu bukan nebeng makan. Ini bukan seperti saudara tagih traktir makan ke yang ulang tahun. Oh hari ini kamu ulang tahun ya, makan-makan dong. Nah ini yang Yesus katakan ya. Zakeus turun yuk, makan-makan dong. Lu traktir dong, lu kan kaya. Banyak sekali uang kamu miliki, ayo traktir. Bukan. Yesus sedang mengatakan mari pesta di rumahmu. Pesta apa ya? Pesta apa sih yang Tuhan Yesus tawarkan? Pesta pengampunan. Tuhan mau menyatakan satu gambaran dari kitab Zakaria. Di dalam kitab Zakaria dikatakan ketika buah sulung mulai, maksudnya pertobatan Tuhan diberikan, maka Tuhan akan memberikan acara, akan memberikan perjamuan bagimu. Ini yang Tuhan katakan. Jadi begitu Zakeus turun, seolah Tuhan mengatakan ini buah sulung. Aku mengampuni bangsa ini lewat buah sulung. Buah sulungnya kok pemungut cukai, ini keterlaluan. Saudara kita ini bisa punya kelompok orang berdosa yang bisa dibagi-bagi ya. Penjahat yang keren dan yang kurang keren. Ini ada dalam masyarakat kita. Penjahat yang keren adalah orang yang berani melabrak hukum demi good cause. Saudara sadar ini orang memperjuangkan hal yang baik meskipun akhirnya melabrak hukum. Nah ini penjahat yang keren. Saudara ingin sekali berbagian dengan penjahat keren seperti itu. Penjahat yang mati di sebelah Yesus itu penjahat keren. Mereka terlibat pemberontakan demi kemenangan Israel. Ini penjahat keren. Tapi saudara pemungut cukai itu penjahat yang jelek sekali. Saudara jangan mau deket-deket orang kayak gini lah. Kalau di dalam tradisi kita ini penjahat yang kayak begini itu penjahat yang ya mungkin yang pakai baju oranye ya. Ngerti maksudnya? Nggak ada yang pakai oranye sekarang ya. Nggak ada. Pakai rompi oranye. Ini orang yang ketahuan jahat dengan cara menipu rakyat. Nah itu kira-kira pemungut cukai. Meskipun penipuannya itu dilegalkan di dalam skemanya Romawi. Tapi Yesus kok mau sama mereka? Karena Yesus mengatakan, saya mau mencintai orang yang sudah punya kehidupan busuk dan mau punya lembar yang baru. Dan untuk itu aku datang. Untuk mereka aku rela mati. Dan untuk mereka aku rela mengalami penghinaan. Yesus dihina karena makan dengan pemungut cukai. Dan ini adalah dosa yang sulit dihapus loh. Lalu ketika Yesus datang ke rumah Zakeus dikatakan banyak orang-orang mirip dia datang. Aduh, satu aja udah cukup, ini sekarang jadi kumpulan pemungut cukai. Kumpulan rompi oranye. Semua kumpul di sini. Aduh, Yesus wibawanya di mana? Mungkin murid-murid pun malu makan di situ. Tuhan mau makan di situ ya. Saya cari warteg dulu ya, sorry ya. Saya bukannya apa-apa. Ini saya agak kesulitan diidentikan dengan orang-orang kayak begini. Tapi bukan saja Tuhan panggil mereka, Tuhan bahkan panggil salah satu dari mereka jadi murid. Matius pemungut cukai. Tuhan panggil dia. Matius ini kalau saudara selidiki ada banyak tafsiran. Kemungkinan pernah bergabung di dalam beberapa jenis kelompok. Mungkin dia pernah jadi orang zelot yang sangat giat untuk membela agama Yahudi. Lalu dia jatuh ke dalam kecintaan kepada uang sehingga dia menjadi pemungut cukai.
Dia pernah jadi pemberontak, dia pernah jadi pemungut cukai, dia pernah hidup di dalam dua tradisi kejahatan. Yang satu kejahatan keren, zelot, berani membela orang Yahudi. Satu lagi kejahatan jelek banget, rompi oranye. Dan dia berada di situ loh. Tapi Tuhan panggil dia. Di dalam gambaran dari Caravaggio, waktu Yesus panggil Matius, ini gambaran yang unik sekali ya. Caravaggio melukis dengan sangat indah, cahaya yang dia gambarkan itu datang dari belakangnya Yesus. Yesus itu adalah yang paling jelas melihat saudara, karena cahaya datang dari dia, nggak ada backlight kira-kira gitu ya. Kalau saudara melihat orang, cahaya dari depan, backlight. Saya melihat saudara kadang-kadang backlight kalau lampu ini terlalu terang. Kalau saudara duduk di sini, kadang saya nggak bisa lihat siapa saudara. Jadi kalau saudara nggak pilih di depan, saya masih bisa kenali siapa saudara. Meskipun separuh wajah tertutup. Untung saudara pakai masker aja, nggak usah pakai burka itu apa yang tutup semua. Itu makin bikin saya sulit lagi mengenali saudara. Tapi kalau saudara duduk agak depan ada backlight, saya sulit lihat. Kalau saudara foto orang, lalu orang itu di belakangnya ada cahaya, saudara sulit lihat siapa dia. Di dalam tradisinya Hollywood ada satu sutradara namanya Spielberg yang suka sekali bikin backlight itu jadi tema. Nggak tahu kenapa ya. Seolah-olah kita ini sulit mengenali orang karena cahaya di belakangnya. Dan dia hobi bikin gitu. Saudara kalau nonton film dia, saudara akan silau dalam berapa persen waktu nonton. Makanya pakai kacamata hitam kalau mau nonton filmnya Spielberg. Nah dia suka bikin backlight ini, saya kurang ngerti makna filosofis di baliknya apa. Atau ada pengertian bahwa orang Yahudi menantikan cahaya, Spielberg orang Yahudi, menantikan Mesias yang belum datang-datang dan kalau datang bikin silau, kita kurang bisa mengenal wajah orang lain. Tapi Mesias yang dilukis Caravaggio adalah Mesias yang bisa lihat wajah saudara. Karena terang datang dari dia, menyoroti ke wajah saudara. Dia lihat saudara lebih jelas dari siapapun. Dan dia tahu jahatnya saudara lebih jelas dari siapapun. Kalau dia pilih saudara, dia tidak pilih karena salah pilih. Aduh saya nyesel loh pilih Jimmy Paredes, saya baru tahu dia kayak gitu. Lalu Yesus datang ke Bapa, Bapa ampuni saya salah. Enggak mungkin, Yesus enggak pernah mengatakan demikian. Karena dia melihat kita dengan jelas. Dan dia pilih kita bukan karena dia misinformed. Bukan karena dia salah informasi. Andai kamu kasih tahu berapa bobroknya orang ini, saya enggak pilih. Tapi lukisan Caravaggio membicarakan tentang hal itu. Cahaya menyorot orang-orang yang ada di meja, Matius salah satunya. Dan Yesus tunjuk dengan tangan yang sangat indah sekali. Tangannya itu adalah tangan yang merepresentasikan tangan Allah di dalam lukisan dari Michelangelo. Waktu Michelangelo melukiskan penciptaan Adam. Tangannya Kristus mewakili posisinya Allah. Tapi tangannya Kristus menggambarkan tangan Adam. Dia adalah the last Adam. Dia adalah Adam yang terakhir. Dia mengerti siapa yang dia panggil. Dan dia menjadi penebus bagi orang yang dia panggil. Waktu dia tunjuk Matius, Matius kaget, mukanya melihat Yesus dengan wajah terkejut. Lalu dia tunjuk dirinya, aku. Nah ini gambaran yang benar-benar indah ya. Waktu saudara melihat Caravaggio punya lukisan, waktu saudara lihat wajah Matius, saudara dapat melihat wajah kaget. Ini bersyukurnya zaman Baroque. Zaman Baroque itu bisa tangkap ekspresi orang. Kalau ini lukisan abad pertengahan, semua orang ekspresinya bengong. Menandakan ketenangan hati. Jadi ketenangan hati adalah bengong gitu ya. Maka orang Renaissance mengatakan saya nggak setuju kayak begini. Manusia itu penuh ekspresi, mesti lukiskan wajah ekspresif. Nah itu Renaissance. Baroque bikin ini jadi ekstrim. Bukan cuma ekspresif, tapi ekspresi ekstrim. Nah itu yang dia ingin. Maka kagetnya Matius itu benar-benar mengagetkan. Kagetnya sampai begini, mukanya melotot, matanya melotot, lalu mulutnya seperti melongo. Hah? Aku? Engkau panggil aku? Apa nggak salah? Tapi Matius juga sadar, sebelah-sebelahnya juga kacau hidupnya. Jadi Tuhan pilih siapapun sebenarnya salah pilih loh. Lalu teman-temannya ada yang cuma lihat Yesus dengan mata ngantuk. Nah ini tandanya dia benar-benar gak kenal Tuhan. Yesus ada di situ dan dia abaikan. Dia cuma lihat dengan mata ngantuk. Siapa sih orang ini? Panggil-panggil temanku. Lalu yang satu lagi, telinganya seperti dengar perkataan Yesus, tapi matanya ke duit melulu. Nah ini gambaran orang Kristen ya. Ada yang kaget karena sadar, aku dipilih. Matius seperti nyanyi, why have you chosen me? Jadi dia, why have you chosen me? Itu kalau ada latar belakang musik. Sedangkan teman-teman yang lain mengatakan, peduli amat ini orang siapa sih? Datang dengan cara yang aneh, lalu sebagian cuma lihat uang. Uang itu yang penting. Oh ini uang kalau masuk kantongku, aku jadi kaya. Kalau ini uang masuk kantongku, bayangkan berapa banyak barang bisa aku beli. Tapi Matius terkejut lihat Yesus dan mengatakan, engkau mau menebus aku? Kok mau engkau menebus aku? Nah ini pengertian pertama dari iman. Benar-benar menyadari Tuhan memberikan hidup yang baru. Kamu bukan lagi orang lama yang diperbudak oleh dosamu. Kamu diberikan kesempatan yang baru. Yesus menebus Matius meskipun akan ada banyak kontroversi melibatkan pemungut cukai ke dalam kelompok dia. Mungkin bolehlah Tuhan tebus, tapi tolong jangan masukkan di dalam grup ini dong. Grup penatua.
Aduh, grup penatua, tolong. Kalaupun mau ditebus, suruh dia pelayanan lain. Jangan penatua dong. Apa ya? Aufi misalnya. Ini mohon maaf yang Aufi ya. Sudah suruh pelayanan Aufi aja di belakang, kan nggak kelihatan. Ini bukan menghina loh ya, sorry ya. Aufi kan nggak kelihatan. Kalau pemungut cukai melayani di Aufi, nggak ada orang lihat, aman. Gereja kita bersih. Tapi pelayanan jadi liturgis. Pemungut cukai jadi liturgis. Kamu pemungut cukai bukan? Bukan ya. Pemungut cukai jadi liturgis, itu bikin malu. Nanti mukanya GRII taruh di mana? Tapi Yesus mengatakan, no, ini salah satu murid. 12 murid, salah satunya Matius. Heran ya, ini namanya lembar baru. Tuhan beri lembar baru. Nah ini orang beriman akan sadar, Tuhan sudah beri saya hidup baru. Hidup lama saya lakukan karena saya berbagian. Sekarang hidup baru saya terima karena saya berbagian. Saudara nggak pernah jahat karena diri saudara sendiri jahat. Ya oke lah, diri saudara memang jahat. Tapi saudara melakukan kejahatan yang duniamu akan setuju kejahatan itu. Duniamu melakukan itu kok. Kamu dan duniamu lakukan itu. Sekarang saudara berbagian di dalam keadaan baru. Ini saudara Paulus jelas sekali sadari. Kamu berdosa karena dalam Adam. Dan sekarang kamu diselamatkan di dalam Kristus. Kamu berdosa karena kamu berbagian di dalam keadaanmu. Kamu memang jahat dari dalam. Dan kamu jahat bersama dengan kelompokmu. Tapi sekarang kamu ditebus oleh Kristus. Kamu dimasukkan ke dalam Kristus. Kenapa kamu berdosa? Karena saya jahat dan lingkunganku jahat. Kenapa kamu ditebus oleh Tuhan? Karena sekarang saya dicangkokkan ke dalam komunitas yang baru di dalam Kristus. Nah ini iman. Iman berarti saya menyadari kondisi baru yang Tuhan berikan kepada saya. Lalu hal yang kedua, iman itu apa? Iman itu menggenapi hukum Taurat. Di dalam ayat 3 dikatakan, jika kamu menyunatkan dirimu, kamu wajib menjalankan hukum Taurat. Tapi ayat 4, jika kamu ada di dalam roh, maaf ayat 5 ya. Maka karena iman kamu menantikan kebenaran yang kita harapkan. Paulus membedakan antara iman dan Taurat. Kenapa beda ya? Menjalankan Taurat demi dapat identitas, itu cara Israel. Tapi beriman dan bertindak, itu cara Kristen. Nah apa yang diberikan Taurat? Taurat memberikan hikmat hidup. Saudara bisa punya hikmat karena ada Taurat. Saudara bisa punya panduan karena Taurat memberikan pengertian. Ini loh yang harus kamu jalankan di dalam hidup. Maka saudara, iman punya fungsi yang sama. Iman membuat kita punya hikmat bagaimana menjalankan hidup. Iman bukan cuma ngotot. Saya yakin, iman bukan cuma status awal. Tuhan berikan kesempatan baru. Iman adalah hikmat untuk menjalankan hidup. Apa yang membedakan orang beriman dengan orang yang cuma jalankan Taurat secara fisik? Bedanya adalah orang yang jalankan Taurat secara fisik, secara kedagingan, secara identitas saja. Dia menjalankan Taurat demi sebuah kebanggaan menjadi umat. Nah itu alasan dia menjalankan Taurat. Tapi orang beriman tidak. Orang beriman menjalankan hidupnya bukan lagi demi alasan dia dipulihkan atau dia dimunculkan sebagai orang yang penting. Dia menjalankan hidupnya karena dia ingin menjadi berkat bagi yang lain. Ini yang disebut dengan iman. Kita menantikan kebenaran. Lalu ayat 6. Di dalam Kristus bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah saudara punya hikmat. Berarti saudara ingin menjalankan apapun demi kebaikan yang lain. Itulah kasih. Kalau saudara melayani tujuannya apa? Bukan lagi untuk tunjukkan status dan posisiku di dalam kekristenan di mana ya. Aku orang rendah atau orang penting dalam kekristenan. Nah maka aku melayani. Pelayanannya apa? Pelayanannya akan menunjukkan level rohani seseorang. Itu cara lama. Itu cara Taurat. Itu cara Taurat yang salah. Cara menjalankan Taurat yang salah. Tapi iman itu berarti saudara sudah beres di dalam penerimaan. Aku sudah milik Tuhan, itu lebih dari apa yang aku harapkan. Sekarang yang aku mau lakukan adalah tindakan untuk menyenangkan Tuhan. Tindakan untuk membuat orang dapat sesuatu. Tindakan yang murni dikerjakan bagi yang lain. Maka saudara akan melatih diri untuk berkonsentrasi ke situ. Orang berhikmat adalah orang yang tahu isu yang sedang dibahas apa. Lalu berikan fokus ke situ terus. Nah itu namanya hikmat ya. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak jelas fokusnya apa. Sudah bahas sesuatu lalu diganggu dengan banyak hal lain. Nah ini yang bisa membuat kita menilai mana pemimpin hikmat, mana pemimpin bodoh. Pemimpin bodoh adalah pemimpin yang banyak diganggu oleh hal-hal yang tidak bersasaran kepada apa yang jadi visinya. Kenapa kamu melayani? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau gitu mari konsentrasi ke situ. Tidak ada waktu untuk bahas diriku ada di mana. Nah tapi kalau orang jatuh ke dalam keadaan yang salah, dia akan terus diganggu oleh isu dirinya ada di mana. Saudara, ketika kita melayani lalu kita mengatakan saya melayani untuk diakui. Kalau kamu tidak akui saya akan marah. Itu berarti orang itu tidak ada fokus. Kamu fokusnya kemana sih? Ke pelayanan atau ke dirimu?
Kamu sedang labil lalu mau diakui dulu, atau kamu ingin mendedikasikan diri untuk Tuhan? Jika keadaan kita labil lalu kita maunya diakui terus, diterima, disetujui, dianggap penting, saudara jangan melayani karena saudara akan merusak. Itu yang akan merusak pelayanan di gereja. Kenapa kamu nggak setuju dengan orang ini? Karena orang ini tidak menganggap saya penting. Saya kalau kerja sama dengan dia sangat sulit karena dia tidak menghargai saya. Sudahlah, berhenti soal harga menghargai. Hargamu sudah ditentukan dan ditimbang dan ditemukan ringan. Mene-mene tekel ufarsin gitu ya. Kamu sudah ditentukan harganya dan ringan kok. Gak usah marah-marah kalau orang meremehkan kamu. Memang hargamu ringan. Tapi Tuhan mengasihani kamu. Kamu yang harganya ringan. Harga ringan tapi berat badan gak tentu ringan. Kamu yang harganya ringan. Sudah Tuhan tebus. Jadi sudahlah, jangan pusing dengan hal-hal itu lagi. Mari saudara, kalau melayani di dalam gereja, berhenti menjadi orang yang oversensitif. Terlalu gampang tersinggung untuk satu hal yang kecil sekali. Saya nggak mau melayani lagi. Kenapa? Terakhir saya melayani, saya nggak diterima kasihin sama pendetanya. Ini benar-benar pernah kejadian. Meskipun bukan di sini, untungnya. Tapi mungkin potensi terjadi di sini, saya nggak tahu. Saya nggak mau lagi melayani, karena temanku melayani, diterima kasihin pendeta. Aku nggak. Ya saudara, kalau pendeta lupa berterima kasih, ampunilah dia. Dia punya dosa yang lain lebih besar sudah ditebus Tuhan. Masa cuma lupa terima kasih, kamu nggak mau ampuni? Ini bukan curhat ya saudara, ya semoga saya nggak mengalami ya. Tapi orang marah sama pendeta karena pendeta lupa bilang terima kasih. Nah untuk itu saya sudah lebih dulu bilang terima kasih ya. Udah ya, jangan protes lagi ya. Nah saudara, hal-hal seperti ini nggak boleh jadi gangguan. Saudara harus fokus. Apa sih yang mau kamu lakukan? Kamu mau jadi berkat, kamu mau memuliakan Tuhan. Konsentrasi ke situlah. Konsentrasi ke situ. Nah ini yang membuat kita juga lebih bebas untuk kasih masukan untuk orang lain misalnya. Kita ada di dalam budaya sulit kasih masukan untuk orang lainnya. Karena kalau mau kritik orang lain takut dimarahin dia. Tapi orang yang dewasa adalah orang yang bisa terima masukan dengan penuh sukacita. Karena kita mau fokus ke dalam apa yang harus dikerjakan. Mari fokus ke situ. Dan ini yang membuat kita bisa menjadi bebas. Paulus mengatakan, kamu sudah dibebaskan oleh Kristus, mari berdiri teguh. Jangan dikenakan kuk perhambaan. Kalau saudara masih perhatikan diri terus, itu kuk perhambaan. Masih terus cari status, itu kuk perhambaan. Lalu yang ketiga, iman itu berarti keinginan untuk konsisten. Mau mengerjakan apa yang benar dengan kekuatan yang melampaui kekuatan sendiri, itu iman. Iman itu berarti saudara sadar ada kekuatan untuk setia yang bukan dari diri. Nah itu sebabnya tafsiran atau terjemahan di dalam Galatia 5 ayat 22 itu tidak menjadi sangat salah ya. Harusnya iman, tapi di sini ditulis kesetiaan. Bukan sesuatu yang berlawanan. Iman memang termasuk di dalamnya ada kesetiaan. Siapa yang beriman? Orang beriman adalah orang yang mempunyai ketekunan melampaui kekuatan sendiri. Orang beriman menuntut dirinya lebih dari apa yang dirinya bisa lakukan. Wah ini sesuatu yang aneh ya. Kamu tuntut apa dari dirimu? Saya tuntut diri saya harus terus di dalam Kristus, no matter what happens. Saya nggak peduli di depan ada aniayakah. Saya tidak perlu di depan ada apa, saya harus setia sama Tuhan Yesus. Ini yang saya targetkan untuk diri. Dan saya sadar, saya menuntut terlalu besar dari diri. Nah itu namanya iman. Karena yang akan membuatnya berhasil itu Roh Kudus. Ketekunan orang beriman itu bukan ketekunannya orang beriman. Ketekunan orang beriman adalah ketekunan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Itu sebabnya kesetiaan atau iman adalah buah roh. Yang kerjakan dan yang sukseskan, yang bikin sempurna itu Roh Kudus. Bukan saya. Sehingga saudara akan mengatakan kepada diri, saya mesti setia kepada Tuhan Yesus no matter what. Saya harus melakukan hal-hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh saya untuk membuktikan kesetiaanku kepada Tuhan. Kalau kita lihat cerita dari tradisi martir ya, orang-orang yang rela mati demi Tuhan. Kita sadar mereka sendiri tidak yakin mereka bisa teguh. Saudara ada seorang namanya Perpetua, dia mengatakan saya ini seorang perempuan. Saya sedang sangat menderita, saya hamil baru melahirkan anak tapi sudah ditangkap oleh kekaisaran Roma. Mau dilempar ke binatang, saya mana bisa tahan. Mana bisa saya bertahan di dalam iman saya perempuan lemah. Saya tidak mungkin tahan sakit. Tapi dia mencanangkan sesuatu untuk dirinya. Sampai mati mulutku harus memuji nama Kristus. Sampai mati saya harus memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan dia janjikan itu, saya harus lakukan itu. Maka saudara Roh Kudus yang ambil alih. Roh Kudus yang berikan dia kekuatan untuk menjadi martir, bukan kekuatan dia. Itu sebabnya orang bersaksi, tradisi martir adalah pameran ketekunan Roh Kudus menjaga orang pilihan. Nggak ada martir yang bisa membanggakan diri. Aku hebat loh, bertahan, menderita tetap beriman. Nggak seperti banyak orang lemah, tidak. Dia akan mengatakan kekuatanku dari Roh Tuhan. Maka orang beriman akan mengatakan, saya mesti setia sampai mati.
Memangnya kamu bisa setia sampai mati? Tidak, justru itulah saya beriman. Saya harus jalankan dan saya percaya Roh Kudus yang akan topang. Setia sampai mati. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa orang yang sakit tidak akan membawa penyakitnya ke dalam kematian. Ini kalimat dari Tuhan Yesus yang dikagumi oleh Kierkegaard. Yesus ditanya sama orang-orang ketika Lazarus sakit, Tuhan, Lazarus yang kamu kasih sakit. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, penyakit ini tidak akan membawa kematian. This sickness is not unto death. Maka Kierkegaard memakai tema itu untuk tulis buku, judulnya Sickness unto Death. Dia mengatakan manusia itu hidup di dalam keadaan muak sama kematian, sakit. Keadaan tidak bisa terima kematian. Tapi Yesus Kristus menyatakan bahwa penyakitmu bukan penyakit mati. Penyakitmu tidak akan bawa kepada kematian. Kierkegaard melihat iman kepada Kristus sebagai faithful unto death. Setia sampai mati, bukan sickness unto death. Ini satu permainan kata yang dia pakai untuk menulis buku ini ya. Jadi saudara, menurut Kierkegaard, orang Kristen adalah orang yang punya kesetiaan sampai mati. Bukan orang yang gelisah, orang yang khawatir, orang yang takut. Tapi kesetiaan sampai mati itu datang dari mana? Dari Tuhan. Nah maka saudara, siapa yang beriman? Dia bukan mendapatkan iman dari kekuatannya sendiri. Siapa yang setia? Dia bukan mendapatkan setia dari kekuatannya sendiri, tapi dari Roh Tuhan. Maka siapa yang sudah dimiliki oleh Roh Kudus, biarlah hidup dia juga dipimpin oleh Kristus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari minta kepada Tuhan, berikan saya iman yang menyadarkan saya akan kehidupan baru yang Tuhan sudah berikan. Berikan saya iman agar saya peka menjalankan apa yang tepat untuk orang lain di tengah-tengah kehidupan saya. Berikan saya kesetiaan supaya saya sampai mati memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan keinginan kita untuk memuliakan Dia sampai saatnya kita bertemu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena tidak ada yang membuat kami menjadi milik-Mu selain Tuhan sendiri. Roh Kudus yang bekerja memberikan kami hidup yang baru, lembar yang baru, di mana hidup lama kami dibuang oleh Tuhan, dan hidup baru di dalam Kristus menjadi nyata karena Roh Kudus. Kami bersyukur karena iman memberikan kami fokus yang jelas untuk Tuhan dan untuk sesama. Sehingga kami tidak lagi diganggu dengan perhambaan untuk identitas diri, untuk menunjukkan siapa diri. Kami tidak lagi krisis di dalam identitas kami. Kami bersyukur karenanya. Dan Tuhan tolong kami setia sampai mati. Tolong kami punya kesetiaan ikut Tuhan. Tolong kami untuk tidak memperhitungkan untung rugi terus. Sehingga kami kalau untung maju, kalau rugi kami mundur. Tolong kami supaya setia ikut Tuhan. Dan biarlah kesetiaan itu mencerminkan bahwa Tuhan yang bekerja, bukan kami. Ajar kami setia sampai kematian menjemput kami. Kiranya Tuhan berkenan akan hidup kami, oleh karena Tuhan bekerja di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.